Kolaborasi komika The Bataks, Benedion Raja Gugup, Boris Bokir Manulang, Gita Bebita Butar-Butar, dan Lolox, didukung Arswandi Bening Suara Nasution, Tika Panggabean, dan Indra Jengkel, dengan praktisi film, Ernest Prakasa, Dipa Andika, dan Angga Dwi Mas Sasongko, serta support musik dikomandani Vicky Sianipar. 2 Juni 2022 menjadi momentum penting, dan bersejarah bangkitnya industri film Indonesia. Tayang perdana film besutan Benedion sutradara dan penulis naskah, Ngeri-Ngeri Sedap. Roadshow tim produksi dan pemain Ngeri-Ngeri Sedap ke sejumlah daerah, pecah ramai penonton. Hari pertama tayang 2 Juni 2022, tembus 50.000 lebih penonton di sejumlah banyak bioskop tanah air. Seru, lucu, sedih, puas, keren, lihat alam pemandangan kawasan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba. Kesan banyak penonton Ngeri-Ngeri Sedap. Kamu belum nonton? Segera nonton, jangan ketinggalan menikmati serunya Ngeri-Ngeri Sedap. Film itu ditonton, bukan didengar, apalagi cuma mau ngebaca sinopsis ataupun komen-komen netizen. Hubungan saya dan Bene udah cukup lama, dan Benedion sudah punya cerita ini sekitar 8 tahun lalu. Jadi cerita ini sempat kita mau bikin atau enggak, jadi long story-nya hampir kita produksi beberapa tahun lalu, tapi jadi enggak sampai akhirnya pada justru pandemi membuat kita yakin film ini harus kita produksi. Jadi kita memaksa Beni untuk kita bikin di PH kita sendiri gitu. Jadi nggak, karena berhubung 8 tahun itu, jadi nggak ada, saya udah sangat tahu ceritanya gimana, jadi nggak ada alasan lagi untuk berkata untuk nggak ada keraguan ya. Nggak ada keraguan. Oke. Jadi ternyata trustnya sudah dibangun dari 8 tahun yang lalu bersama dengan Benedion. Horas semuanya. Horas ya, bukan Hormas. Bukan Hormas. Walaupun sudah tua jangan salah. Iya, benar. Terima kasih teman-teman media sudah hadir di sini, sudah memberikan waktu dan menikmati filmnya. Semoga juga filmnya menetap dan memberikan rasa untuk teman-teman di sini. Asik. Rasa untuk memikirkan keluarga dari sisi budaya keluarga film di Batak ini. Asik. Itu kan jawaban formalnya, Ben. Betul. Kalau hidden agendanya di balik itu ada nggak? Coba. Yang mau disampaikan apa sih? Ngaku aja deh, gitu. Ya udah, buat bapak gua lu tonton ini. Tepuk tangan dong untuk Benedion. Oke. Apa juga untuk Pak Domo. Tepuk tangan dong Pak Arswandi Bening Suara Nasution. Bagaimana nih perasaannya? Udah pada nonton semuanya bareng-bareng nih Pak. Selamat sore semuanya. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas. Horas. Perasaannya ya, saya senang sekali ya. Saya sendiri menonton ini nggak mampu menahan air mata saya. Oh. Padahal waktu saya berperan di sini, sutradaranya bilang cuman Pak Domu yang nggak boleh nangis. Jadi bagaimana tuh penderitaan saya waktu itu di satu adegan gitu. Saya senang sekali, film ini sangat berkesan dan semoga juga berkesan buat Anda sekalian, para teman-teman media, dan membagikan kesannya ini kepada khalayak bahwa film ini yang patut dilihat juga adalah pesan moral ya, yang relate dengan kondisi anak-anak sekarang. Pasti deh ngaku deh lu, kalau suruh pulang pasti banyak alasannya kan. inilah itulah dan ini diwujudkan dalam film Ngeri-Ngeri Sedap. Oke. Aduh, nggak banyak komentar coba. Botik, halo. Bagaimana kabarnya? Baik sayang. Mau disapa-sapa dulu teman-teman. Horas, teman-teman media. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya boleh juga sapa ibu saya di belakang sana. Ada ibu. Halo ibu. Halo Bu. Halo Bu. Kami anak-anak kurang ajar. Ada ibu. Kami cucu-cucumu, Bung. Boleh Bung keluar sini minta 200 ya, Bung. Udah cucunya dong yang harus kasih. Iya, udah kasih. Udah kerja cucunya soalnya. Oh, ini ada yang minta arsik, Mam. Nanti ya. Oke, Kak Tika Panggabean gimana?
sebenarnya yang bikin penasaran adalah gini, kalau tadi kan Bene sempat bilang ya peran yang anak-anaknya memang udah diploting nih dari awal gitu, tapi pada saat nyari orang tuanya nih yang akhirnya challenging dan ketemu gitu sama sosok Katika sendiri untuk memerankan Mak Domo. Sebetulnya apa sih yang bikin Katika yakin gitu, ya udah deh ambil nih peran ini gitu, karena berbeda banget dari yang sebelum-sebelumnya kita pernah lihat gitu. Iya, jadi yang pasti ini sedikit saya ulang, saya selalu punya kerinduan setiap melihat film yang berlatar belakang budaya Batak. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa saya nggak pernah diajak? Kurang Batak apa lagi gue? Panggabean hadir. Gue tuh panggabean, tapi nggak pernah diajak kau ya. Nah, jadi ketika Bene akhirnya bertemu dengan saya dan dia menjelaskan dia punya proyek ini, saya langsung tertarik gitu loh. Apalagi kemudian Bene menceritakan ceritanya tentang keluarga. Saya senang sekali sama film keluarga, film yang kemudian dibuat sangat ringan tapi syarat akan pesan gitu ya. Dan satu lagi yang kemudian akhirnya saya bilang iya dan nggak mungkin nggak adalah karena syutingnya di kampung, syutingnya di tanah Batak. Jadi kayaknya emang Tuhan selama ini belum pilih saya sampai dia kasih proyek ini buat saya gitu loh. Semua yang saya cita-citakan ada di film ini. Oh, lovely. Dikasih sebuah peran yang berbeda dari peran-peran saya sebelumnya, dikasih sebuah tantangan, dikasih teman-teman main dan kru cast yang menyenangkan, dan plus dikasih cerita yang bagus dan lokasi syuting yang luar biasa. Jadi itu cheat yang akhirnya aku langsung Itu ya. Iya, itu hari pertama ketemu Ben aku langsung iya ya Ben. Gitu. 2019 akhir. 2019 akhir. Jadi nggak ada diskusi alot, pas dikasihin semuanya di meja langsung ambil ya. semuanya ya. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Tika Mang. Kalau dari pertama ditawari sama Bene, aku dikasih ceritanya gitu. Pas baca gitu Ketika ya. baca itu emang ada dua hal yang membuat aku sangat relate sama cerita ini. Oke. Yang pertama, aku di rumah juga anak yang paling kecil. Yang kedua, sama bapak akrab, cuman jarang ngobrol. Gitu. Beda sama Bene ya. Oke, jadi emang banyak diam ya. Ya, banyak diam. Dan semua Tunggu. Kenapa pada ketawa pas dibilang beda sama Bene? Hah? Enggak, Bene kan bukan anak paling kecil. Oh, oke. Ya. Dirapiin loh sama dia, makasih. Iya. Nah, ketika baca ceritanya juga bahwa ini memang benar terjadi gitu di kehidupan gitu. Ketika kita anak paling kecil tidak, kalau ada keputusan apapun kita dianggap ikut aja gitu. Tapi kan kita tetap tumbuh besar, bukan kita tetap kecil aja. Walaupun kita di rumah kecil, tapi kan kita kemana-mana, kita keluar, kita berkembang begitu. Mungkin itu juga yang kubawa ke Bene untuk memerankan karakter saat ini. Dan aku juga nggak terlalu banyak referensi karena saat ini kalau di ceritanya itu adalah ceritanya Bene kan. Jadi emang Bene itu punya sudut pandang sendiri terhadap Sahat. Jadi aku pribadi memang udah harus ngikutin Bene aja deh gitu. Jadi ikutin aja arahan dari Pak Sutradara ya. Benar sekali. Yang juga menitipkan banyak pesan di dalam peran ini. Luar biasa. Banyak banget kodenya kayaknya ya. Luar biasa. Oke, terima kasih JG. Gita Bebita sebagai Sarma. Kalau ketemu Gita tuh logat langsung berubah. Git, kau sapa dulu lah Git yang udah pada datang Git. Hora semuanya. Apa kabarnya? Sehat ya? Siapa yang tadi nggak bawa tisu masuk ke studio? Oh iya, kasihan ya. Nganggapnya ini komedi aja ya? tenang Git. Emosinya ternyata keluar di sini. Padahal Sarma itu pinter banget mendem emosi ya. Mendem dia Pak. Gita Bebita akhirnya bergabung di produksi ini. Git, kalau tadi dengar ceritanya kan berarti sebenarnya sama Bene memang udah pernah ada obrolan ya, kayak kayak angan-angan gitu waktu ngomong, ih kayaknya seru ya kita memerankan 4 peran gitu kan ya, jadi peran utama. Nah, pas hari dimana akhirnya Bene ngubungin Gita untuk bilang, Git jadi nih Git, kita bikin Git, itu bisa direka ulang nggak adegannya? Coba reka ulang. Jadi sebenarnya setelah kita syuting bareng di Comic Gate itu, Bene dan Lolo, Boris itu kita punya satu grup WhatsApp. Bayangin dari 2014, grup WhatsApp itu lebih sering ngirimin link-link aneh ya. Misalnya apa aneh apa tuh? Iya, berita gempa. Iya. Berita banjir ya. Gempanya soalnya cuma di satu posisi Pak.
Baru disapu. Baru disapu. Ya, itu sebenarnya dari 2014. Mm-mm. Terus abis itu di tahun 2019 kalau nggak salah tuh Bene langsung ngasih tahu di 2020 kita syuting ya, gitu ke kita. Terus kita bilang, oh yang bener Ben. Iya tuh rencananya Agustus ya Ben ya kalau nggak salah tuh. Mei pokoknya pertengahan, mau deket pertengahan. Iya. Nah pada saat 2019 itu aku tuh masih kerja Senin sampai Jumat tuh Cid. Oke. Terus aku berpikir kayak kalau misalnya aku tetap kerja di situ, aku tidak akan pernah bisa ngambil kesempatan ini. Akhirnya aku memutuskan untuk resign. Wow, keputusan yang besar sekali loh. Jadi tolong ya Bene jangan cuma satu film. Ben tanggung jawab Ben, ini kerjaan 9 to 5 Senin sampai Jumat loh Ben. Udah resign gitu Udah ya. resign loh, iya, jadi iya. kayak aku apa ya, kayaknya aku nggak perlu mikir 2 kali untuk menerima ajakan Bene di ngeri-ngeri sedap, karena aku ngerasa sebagai orang Batak aku belum punya kontribusi apapun untuk sukuku ya. Jadi aku Oke. belum punya apapun yang bilang kayak, oh si Gita yang anak Batak main di film Batak itu, aku pengen seperti itu. Jadi ini bisa gitu. menjadi awal ya. Iya. Mudah-mudahan. Asik, tepuk tangan dong untuk kita baby. Ya, seperti yang udah diceritakan tadi oleh Kak Dipa dan juga Bene, film ini sudah ada ceritanya fix dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi Bene telah datang dengan cerita yang sudah pasti, yang tidak bisa diganggu-gugat, nggak bisa diajukan kritik dan saran. Jadi memang Bene udah ada role model anak pertama Batak laki-laki adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poinnya. Inilah kamu lakukan. Siap laksanakan Bapak Bene. Disitulah bungsu lo keluar ya. Iya, aku susah istilahnya, betul. Tapi akhirnya bisa memerankan dengan baik. Saya mungkin nggak bisa banyak. Imaginary tidak bisa berdiri sendiri. Terima kasih buat para cast dan kru yang sudah bekerja keras menghasilkan karya yang luar biasa. Terima kasih Benedion. Terima kasih para media yang sudah hadir. Film ini nggak bisa berdiri sendiri. Tolong disampaikan pesannya kepada semua masyarakat. Iya, kalau begitu terima kasih banyak. Kita ketemu di tanggal 2 Juni. Yes, Ben ada lagi Ben? Ada kamu terakhir mungkin sebelum foto bareng? Mungkin yang juga udah berkali-kali saya bilang bahwa di dalam dialog, dalam perspektif ada tentang anak adalah harta orang tua. Jadi kita sebagai anak peduli sama orang tua, jangan sampai anak memiskinkan orang tuanya.